sampai pada kesimpulan ini yang diuntungkan oleh kebijakan selama 10 tahun ini adalah oligarki. Siapa pengusaha-pengusaha yang kemudian meningkat dalam 10 tahun itu ya asetnya? Siapa para pejabat, para menteri yang kekayaannya meningkat luar biasa? Iya. Apa emang dia bisa ya mendapatkan keuntungan itu kalau tidak ada kekuasaan, backup kekuasaan? Ya, dilihat aja kekayaan alam itu luar biasa, ya jumlahnya hampir mulai dari batu bara, nikel, apalagi ya emas. Itu saja kalau dikeluarin baik, nggak perlu utang, rakyat malah dapat tuh 20 juta per orang kepala keluarga. Iya, per orang itu. Per orang. Per orang. Ya. Itu dari kekayaan nikel. Ya, belum lagi kekayaan emas dan seterusnya. Iya. Kan begitu. Nah, hari ini kita melihat ada demo. Kemana isunya? Ya kan, yang menyebabkan rakyat itu sengsara, yang menyebabkan rakyat itu menanggung beban dari kesalahan ya di dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijakan. Nah, kalau hukum ini jalan, pasti yang korupsi yang triliunan itu habis mereka. Apa iya mereka akan diam diri? Ngeri nih, pemerintahan Prabowo bisa diganggu terus nih. Itu bisa dilihat kenapa kejaksaan itu di backup oleh TNI. Ya, itu secara logiknya kenapa harus? Karena apa? Di dalam pemberantasan korupsi itu pasti ada perlawanan. Prabowo sudah 10 bulan memimpin negeri ini. Belum 1 tahun sudah ricuh. Nah, apakah aksi tanggal 25 dan 28 itu sebagai akumulasi kemarahan, katakanlah tanda petik masyarakat? Tiap gerakan politik itu pasti pertanyaannya apa menjadi isu utama? Kan begitu. Lalu siapa kira-kira yang membangun isu ini? Ya kan. Kemudian 3 ya kira-kira arahnya kemana kan gitu. Lalu kita coba telusuri apakah satu gerakan politik apapun namanya, gerakan perubahankah, harus kita lihat secara lebih dalam apakah memang gerakan ini satu gerakan yang muncul dari rakyat. Kalau ini gerakan yang muncul dari rakyat, tentu muncul lagi pertanyaannya, apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan rakyat? Apa yang menjadi satu concern ya dari kepentingan rakyat? Sebenarnya rakyat itu apa sih yang diharapkan? Kan begitu. Nah, kalau kita lihat sementara ini ya, tentu nanti kita belum bisa menyimpulkan, tetapi yang jelas rasa-rasanya isunya itu tidak jelas arahnya kemana. Kemarin itu kita dengar isunya ingin membubarkan parlemen. Nah, membubarkan parlemen itu apa? Urgensinya. Apakah parlemen itu sebagai sumber masalah? Kalau itu pertanyaannya, saya kira tidak hanya parlemen, ya, kan itu. Lalu sebelumnya kita lihat awal pemerintahan Prabowo, itu kita lihat suara publik itu sangat nyaring, ya, tuntutannya itu adalah pemberantasan korupsi. Itu kan sangat gencar sekali. Kenapa pemberantasan korupsi? Karena yang dianggap biang dari permasalahan ini adalah kekuasaan yang korup. Ya, political corruption itu membawa implikasi kepada hukum. Hukum tidak bisa ditegakkan. Ya, karena hukum itu lebih kepada instrumen politik, instrumen kekuasaan untuk untuk mengontrol kekuatan-kekuatan yang berbeda. Lalu hukum itu juga sebagai untuk menekan, untuk mengancam, ya, dan seterusnya. Itu saya sudah banyak orang berpendapat. Dan juga ya korupsi ini juga terkait dengan penguasaan sumber-sumber daya alam, sumber-sumber ekonomi.
Nah ini saling berkelindan dan termasuk juga terkait dengan hutang. Ya. Nah dari beberapa hal yang saya sebutkan, soal hukum, kemudian soal ekonomi, soal penguasaan sumber daya alam, hutang, kenapa ujungnya semua lalu yang menanggung rakyat kan begitu? Iya. Oke. Jatuh tempo lagi. Harus bayar. Ya, melalui beban pajak macam-macam kan, apapun pajak. Artinya bahwa ya ini perlu semacam question mark. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah negara ini Bagaimana apa yang terjadi? Ya, apakah negara ini bangkrut, udah tidak punya uang, ya, sehingga melakukan efisiensi, pemangkasan anggaran dan seterusnya, ya. Nah, lalu kan juga sebagian publik berpendapat, lah, kekayaan alam itu luar biasa, ya, jumlahnya hampir mulai dari batu bara, nikel, apalagi ya, emas. Kalau analisis Faisal Basri kalau tidak salah, dia bilang itu saja kalau dikeluarin baik, nggak perlu utang, rakyat malah dapat tuh 20 juta per orang kepala keluarga. Iya, per orang itu. Per orang. Per orang. Ya. Itu dari kekayaan nikel. Ya, belum lagi kekayaan emas dan seterusnya. Iya. Kan begitu. Nah, hari ini kita melihat ada demo. Kemana isunya? Ya kan, yang menyebabkan rakyat itu sengsara, yang menyebabkan rakyat itu menanggung beban dari kesalahan ya di dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijakan. Tetapi sebenarnya ada yang lebih miris ya, yang menyebabkan negara ini ya, kalau ada yang mengatakan negara ini nyaris bangkrut. Kalau begitu. Nah, jadi demonstrasi itu biasanya itu seperti yang saya katakan. Apa sih isunya? Nah, kalau saya melihat kok tidak muncul isu ini. Tidak muncul misalnya apakah benar Pak Prabowo betul-betul ingin memberantas korupsi. Kalau betul-betul Pak Prabowo ingin memberantas korupsi karena ini adalah sumber masalah ya, yang membawa implikasi pada semua lini ya, pada sektor-sektor kehidupan masyarakat. Kenapa tidak ya pemberantasan korupsi ini sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan sejumlah masalah. Kenapa ini yang tidak menjadi isu yang kemukakan? Ini tidak tersambungkan kalau saya melihat ya. Mestinya biasanya apabila seorang pemimpin, presiden kah dia, menteri kah dia, apabila langkah-langkah itu menguntungkan rakyat, membela kepentingan rakyat, rakyat itu pasti ikut, ya pasti mendukung. Lalu bukan hanya mendukung, juga menuntut. Ya, kami mendukung, ya Pak Presiden, apa siapapun. Lalu apa agenda? Kalau bilang pemberantasan korupsi, bagaimana? Apa targetnya? Ya kan, dan seterusnya. Nah, itu saya kira. Nah, ini yang perlu kita amati. Saya belum melihat itu. Gini, Prof. Bisa dikatakan begini nggak? Rakyat marah, korupsi tidak dibereskan oleh Prabowo sesuai janji-janji. Masalah yang sangat fundamental itu adalah pada soal korupsi. Bagaimana menyelesaikan korupsi? Karena korupsi ini luar biasa. Kalau kita jumlahkan itu berapa ribu triliun ya. Apalagi kemudian kita sudah sampaikan, kita diskusikan tadi soal sumber daya alam, ya. Nah sementara ini kita belum melihat ada isu yang betul-betul mengarah pada sejumlah masalah keruwetan yang dihadapi oleh Presiden Prabowo gitu loh. Nah itu yang saya katakan. Lalu siapa yang punya agenda ya, yang mengangkat ya gerakan demonstrasi itu gitu loh. Nah ini kan sepertinya tidak nyambung. Tetapi kan biasanya begini ya. Biasanya kita lihat pengalaman di negara setelah pasca otoritarian itu kan pemerintah baru itu ingin melakukan satu reformasi, perubahan, atau calon pemimpin
ya, seorang tokoh kah atau satu kelompok kah, yang sering kita sebut sebagai tokoh reformasi, kelompok reformis, ya kan? Itu pasti akan menghadapi ya kekuatan-kekuatan yang menolak adanya reformasi, menolak adanya perubahan. Oleh karenanya kita lihat bahwa bisa jadi kalau kelompok reformis ini tidak terkonsolidasi, ya, tidak memiliki satu kekuatan real politik, dukungan politik, baik dari kelompok-kelompok strategis maupun rakyat, maka kelompok-kelompok perubahan itu pada akhirnya dia akan kalah. Nah, ini pengalamannya pada 98. 98, ya kan orang mempertanyakan kenapa reformasi itu tidak jalan. Ya, seakan-akan reformasi itu agenda reformasi tidak jalan. Tidak jalan, agendanya tidak jalan, kan begitu. Nah, jawabannya adalah bahwa kelompok reformis itu kalah. Kelompok status itu begitu kuat. Nah, ada istilah lain. Ini reformasi ini kemudian diisi oleh penumpang gelap. Indikator banyak sekali. Ya, saya kira ini publik udah makanan sehari-hari. Ya, mulai dari mana nih? Kita bisa urut ya. Iya. Janji-janji politik. Iya. Lalu malahan kita lihat ada PSN ya, proyek strategis nasional, tetapi isinya covernya PSN, tapi isinya itu lebih pada kepentingan pemodal. Termasuk juga soal hutang malah tidak pernah diperdebatkan di parlemen. Bahwa kita patut mempertanyakan soal kebijakan hutang itu. Apakah juga sebagian hutang itu dikorup? Lalu siapa yang menikmati gitu ya? Nah, jadi itu sejumlah masalah dan itu muncul ya pada periode pemerintahan Jokowi. Nah, saat itu tidak ada demonstrasi. Ini ada nggak relatifnya? Ada nggak korelasinya? Nah, pertanyaannya, lalu siapa yang punya agenda ini? Beberapa negara pada transisi demokrasi biasanya kalau kelompok pembaru itu tidak kuat, ya dia akan kalah, dia akan menghadapi resisten, ya dari kelompok status quo yang diuntungkan selama ini. Agenda perubahan itu sebenarnya siapa yang mengusung, gitu. Lalu yang menolak agenda perubahan itu siapa, ya kan? Lalu apa implikasinya pada beberapa waktu ke depan? Tanya soal Gibran ini, Prof. Bagaimana itu tuntutan soal pemakzulan dia? Karena dia dianggap oleh Tempo waktu itu menulis sebagai anak haram konstitusi, karena dia dalam tanda petik itu diloloskan dengan memaksa MK untuk menyetujui aturan mainnya. Ya, ini kan produk politik ya. Jadi produk politik itu kembali lagi pertanyaannya bahwa hampir semua partai terlibat, kan gitu. Jadi bukan perkara mudah kemudian di mana mereka setuju kemudian untuk berbalik mencabut. Yang kedua di level rakyat termasuk kelas menengah, ya boleh dikatakan tidak punya implikasi apa-apa. Jadi dianggap ya sesuatu yang wajar, kecuali purnawirawan ya, yang dituntut oleh para purnawirawan, TNI, Polri, mempersoalkan, artinya ini harus dimakzulkan gitu. Sebenarnya juga sebagian juga mendukung, gitu. Tapi karena ini adalah tidak langsung ya kepentingan itu tersentuh langsung dengan kepentingan rakyat, maka mungkin ini memerlukan waktu ya sehingga ini betul-betul dianggap sebagai satu isu yang penting. Nah, kita lihat aja nanti. Nah, apakah ini ada reaksi dari satu kelompok? Kita nggak tahu apakah reaksi ini sekaligus yang memberikan pesan kepada ya Pak Presiden, Anda jangan masuk ke wilayah ini. Nah, kalau tidak
ya kita juga akan bisa melengsarkan Anda. Beberapa hari yang lalu, Jenderal Purnawiran Hendro Priyono mengatakan bahwa ini rusuh apa semua ini ada dalangnya, meskipun non-state dia bilang itu. Ya kalau statement non-state ya kenapa ya tinggal tunjuk aja siapa yang dimasukkan oleh non-state itu. Kan bisa juga orang menafsirkan kekuatan non-state itu adalah kekuatan yang terancam dengan kebijakan-kebijakan Prabowo. Ya. Jadi kalau hukum, siapa mereka itu, Prof? Oligarki kah, kelompok-kelompok kepentingan siapa ini? Ya pastilah kalau kita lihat siapa selama ini kelompok yang sangat diuntungkan oleh kebijakan 10 tahun itu. Itu saya kira hampir semua para pengamat, para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini yang diuntungkan oleh kebijakan selama 10 tahun ini adalah oligarki. Lain sekarang kita balik, siapa yang dirugikan dari 10 ini? Siapa yang paling berat? Ya, siapa yang melarat, siapa yang kemudian menganggur, siapa yang income-nya menurun, daya beli, dan berapa UMKM tutup, berapa lapangan pekerjaan, banyak sekali, itu semua ditanggung oleh rakyat. Siapa para pejabat, para menteri yang kekayaannya meningkat, luar biasa. Iya. Apa emang dia bisa ya mendapatkan keuntungan itu kalau tidak ada kekuasaan, backup kekuasaan, ya. Dilihat aja. Siapa pengusaha-pengusaha yang kemudian meningkat dalam 10 tahun itu ya asetnya. Kembali lagi ya pada diskusi awal tadi bahwa gerakan ini apakah ada sambungannya dengan problem rakyat. Itu intinya ya. Nah, kalau ada, apa betul bahwa itu langsung merugikan kepentingan rakyat? Atau kita lihat ini satu kelompok reaksioner yang mencoba membendung ya kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, terutama dari pemberantasan korupsi. Ya, Presiden Prabowo kan selalu dalam pidatonya, saya dalam hati pernah mengatakan ya pada tataran pidato ya boleh, tapi secara empirik realitasnya itu tidak otomatis. Tidak otomatis. Karena, sulit atau ada menghalangi itu bagaimana ini? Iya, jadi kalau kekuatan, tapi saya katakan memang tidak mudah. Karena gurita yang sudah cukup relatif kuat ya. Itu tidak mudah bagi pemerintahan baru. Dan itu kita bisa lihat di pengalaman negara lain ya. Malahan pemerintah bisa dijatuhkan. Ya. Nah, kalau hukum ini jalan, pasti yang korupsi yang triliunan itu habis mereka. Iya. Ya kan? Nah, ini kan belum terjamah nih. Ini kan baru sedikit sekali. Apa iya mereka akan diam diri? Ngeri nih, pemerintahan Prabowo bisa diganggu terus nih. Itu bisa dilihat kenapa kejaksaan itu di-backup oleh TNI. Ya, itu secara logiknya kenapa harus? Karena apa? Di dalam pemberantasan korupsi itu pasti ada perlawanan. Tidak ada kemudian walaupun ini lembaga hukum, instrumen hukum, itu tidak secara automatically. Itu pasti ada perlawanan. Ya, itu contoh. Nah, siapa yang melawan? Tentu ini adalah para koruptor kelas kakap. Nah, koruptor kelas kakap ini kan banyak sekali. Banyak sekali. Kalau Prabowo dianggap sebagai elit politik yang ingin melakukan perubahan, kalau dia tidak cukup ya dukungan politik baik dari kelompok-kelompok strategis para elit ya maupun rakyat, saya kira memang tidak mudah. Ya, saya kira tidak mudah. Itu poinnya. Nah, barangkali Prabowo perlu cari kawan di sini. Ada yang menyebut ya kembalilah seperti dulu 2014. Kau kembali ke umat. Gimana, Prof? Ya, harus berteman sama umat. Ya, artinya rakyat ya, kunci rakyat. Jadi pernah juga saya katakan di forum ini bahwa ada sumber daya politik yang bisa digunakan ya
untuk bagaimana perubahan ini bisa didorong lebih kencang. Ya, apalagi kalau partai-partai kan tadi kita sudah diskusi ya, mereka ada kepentingan sendiri. Jadi semua itu kan sebagian lebih banyak jangka pendek ya, pragmatisme. Mereka lebih banyak memikirkan kepentingan dirinya, yang kurang tunjangan ini, tunjangan beras, tunjangan itu menggambarkan bahwa mereka tidak sensitif pada penderitaan rakyat ini. Mereka memang sibuk memikirkan kepentingan pribadi. Padahal sebenarnya apa yang disuarakan itu sangat tidak etis. Jadi kalau Anda jadi pemimpin, wakil rakyat, ya Anda memang harus menderita. Ya, tentu dalam bahasa ini kita mengutip pendapat Haji Agus Salim. Maksudnya memang pemimpin itu melayani, bukan kemudian dia punya standar kehidupan yang ya kan jauh sekali dengan ya gitu. Jadi lucu juga ya, ada wakil rakyat justru sibuk dengan urusan. Mereka tidak pernah sibuk, mereka tidak pernah marah. Ya kan? Dengan akibat-akibat dari kebijakan masa lalu. Ya, mereka tidak pernah marah, mereka tidak pernah gusar bahwa ini proses pemiskinan ini semakin masif. Oke, saya pikir cukup. Semoga Prabowo dan jajarannya pemerintahnya sadar bahwa korupsi harus diberantas dan rakyat disejahterakan. Terima kasih atas diskusi kita, Prof. Insya Allah berikutnya kita akan ketemu lagi di forum ini.